Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX DCD118 yang terinspirasi dari skema box Dynacore yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS18100. Seperti informasi yang udah gua sampaikan pada skema mode BRX118, maka inilah skema eksperimennya. Untuk Xmax-nya, ini akan sedikit lebih rendah, meskipun masih di atas nilai yang ada pada lembar spesifikasinya. Namun untuk puncak SPL, ini akan setara dengan mode bandpass. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 428 mm, ukuran magnet 220 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 217 mm, ketebalan gasket 13 mm, ukuran antara baut 445 mm, ukuran terluar 470 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1200 watt, program power 2400 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,7 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 44 sampai 2900 Hz atau 2,9 kHz. Untuk ukuran voice coil-nya ini 100 mili atau 4 inci. Dan untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs 32,97 Hz, RE 5,891, QMS 9,46, Cache 0,398, GTS 0,382, CMS 0,127 mm per Newton, MMS 183,8 gram, efisiensi 2,291%, BL 23,72 Tesla meter, fast 267,3 liter, SD 0,123 meter persegi, Xmax 6,05 mm, dan induktansi voice coil-nya ini 1,149 mH. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin, karena untuk ABP-nya ini sekitar 82,8. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan bagian yang paling gua sorot di sini itu ada pada poin Xmax-nya. Sementara untuk box, karena parameter fast yang cukup besar, skema ini tentu kurang ideal untuk digunakan pada box dengan volume internal yang kecil. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1200 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Minimum impedansi ini berlaku sampai di sekitar 450 Hz. Jika titik potong atasnya lebih dari 450 Hz, minimum impedansinya akan menjadi sekitar 5 ohm.
lalu rekomendasi titik potong bawahnya itu di 50 Hz, dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 130 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 44 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 49 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1200 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 11,2 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 38 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 780 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 160 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 445 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 201 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 253 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 280 mili dengan ketebalan 36 mili. Jika lu masih ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 18 mili. Kemudian di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara triplek yang ini berfungsi sebagai dudukan dari grill speakernya dan dibentuk seperti ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika agar box bisa bekerja dengan semestinya sehingga pantulan yang mungkin aja bisa terjadi itu tentu lebih bisa diminimalkan.
Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudutnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX DCD118 khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS18100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.